Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Bersama saya Bob Tivens, mari kita merenungkan Matius 5 ayat yang keempat. Kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami memahami firman Tuhan dan hidup di dalam kehendak Tuhan demi Kristus. Amin. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Matius menggunakan kata berbahagia mengekspresikan apa yang Yesus katakan mengenai bagaimana seharusnya manusia berbahagia. Apa yang manusia kita pikirkan tentang berbahagia tidak sama dengan apa yang Yesus pikirkan tentang cara berbahagia. Bagi kita manusia, berbahagia berarti ketika kita mendapatkan banyak hal untuk kesenangan jiwa kita, yaitu katakanlah kita mendapatkan makanan yang enak, kita mendapatkan liburan yang enak, kita mendapatkan hubungan-hubungan yang menyenangkan kita. Ya tentu saja semua itu juga adalah pemberian Tuhan, dan semua itu memang juga adalah bagaimana kita menikmati hidup kita. Tetapi perhatikan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat yang keempat ini. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat 4 ini berhubungan dengan ayat yang ketiga. Ayat 4 berhubungan dengan ayat yang ketiga, di mana ayat yang ketiga berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ayat yang keempat, berduka cita, itu ada hubungannya dengan miskin di hadapan Allah. Ada hubungannya dengan miskin di hadapan Allah. Karena orang miskin itu biasanya lebih banyak berduka cita. Kenapa? Karena tidak punya banyak. Tapi Tuhan bilang yang miskin di hadapan Allah yang berbahagia. Dan ketika kamu miskin di hadapan Allah, kamu pasti berduka cita, banyak berduka cita. Tapi itu akan dihibur. Nah, pertanyaannya sekarang, berduka cita karena apa? Kemarin kita sudah bahas berduka cita. Yang kita bahas mengenai kemiskinan di hadapan Allah itu karena kita tidak punya apa-apa tanpa Tuhan. Dan penekanannya di sini lebih kepada kita ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan karena dosa-dosa kita. Sehingga pada bagian ini kita melihat penekanan berduka cita itu karena duka cita karena dosa-dosa kita. Orang-orang yang menyadari bahwa hidup mereka berdosa dan tanpa Tuhan mereka tidak mungkin bisa hidup, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang berduka cita. Berduka cita karena dosa mereka. Dan ketika Anda dan saya berduka cita karena dosa, karena kelemahan-kelemahan dosa-dosa kita, karena kejahatan-kejahatan kita di masa yang lalu, dan bahkan pergumulan-pergumulan kita di masa kini, di mana kita terus berjuang melawan dosa, hati kita terus hancur karena kenapa saya ini terus berdosa, kenapa saya ini punya banyak sekali sifat dosa. Dan kita berduka cita karenanya, kita terus menyesalinya, dan terus datang pada Tuhan dan memohon seperti seorang miskin memohon, Tuhan tolong saya, maka Tuhan bilang kita akan dihibur. Itulah yang berbahagia. Berbahagia adalah ketika orang yang menyadari dosa-dosanya datang pada Tuhan dan menangisi dosa-dosanya, menangisi kelemahan-kelemahan hidupnya, menangisi semua jerat-jerat yang ada di masa lalunya. Tuhan, terlalu banyak dosa yang menghimpit aku, terlalu banyak dosa yang menyerang aku terlalu banyak jatuh terlalu dalam ke dalam dosa-dosa. Tuhan tolong aku. Maka orang ini disebut berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan penghiburan. Orang Kristen adalah orang yang menyadari dosanya, yang menangisi dosanya, yang bergumul dengan Tuhan tentang dosa-dosanya, dan berseru pada Tuhan seperti orang miskin berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Sebab ketika Tuhan tidak menolong saya, maka saya tidak mungkin hidup, terlalu banyak dosa saya. Dan bagi orang yang seperti ini, Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau karena firman-Mu demi Kristus. Amin. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.